Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ain Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya. Penembakan warga terus berulang, pengacara tewas ditembak senapan angin. Pelaku pencurian motor diringkus sembunyi di dalam lemari. Berbisnis melalui ternak maggot yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ain Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kasus penembakan warga terus berulang dan makin meresahkan. Kasus penembakan pengacara Rudy Ghani di Bone, Sulawesi Selatan terungkap fakta baru. Pelaku ternyata menembak korban dengan senapan angin yang dijual bebas di pasaran. Tembakan mematikan karena senapan diisi proyektil kaliber 8 mm. Tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah Rudy S. Ghani, 49 tahun, pengacara asal Kota Makassar yang tewas ditembak orang tak dikenal. Keluarga tidak menyangka sukacita perayaan Tahun Baru Selasa lalu berujung duka. Rudy Ghani meregang nyawa setelah ditembaki orang tak dikenal saat makan malam di salah satu rumah kerabat di Kabupaten Bone. Korban ditembak di bagian wajah, salah satunya mengenai tulang leher. Saat kejadian, kakak korban sempat melihat kendaraan mencurigakan di depan rumahnya. Keluarga menduga penembakan terkait kasus sengketa lahan yang ditangani korban. Ada mobil di luar, parkir dua kan. Oh, di dekat rumahnya sih pada mobil dua. Ada parkir dua mobil di parkir mobil, termasuk mobilnya si korban. Kan namanya pengacara, banyak kasus dia tangani, Pak. Terakhir kasus apa yang kita tahu dia tangani? Kasus-kasus sengketa tanah. Sementara itu, dari hasil olah TKP dan autopsi, polisi mengungkap fakta baru. Korban ternyata ditembak dengan menggunakan senapan angin dari jarak sekitar 20 meter. Meski senapan angin dijual bebas di pasaran, namun tembakan cukup mematikan karena senapan diisi proyektil kaliber 8 mm yang salah satunya mengenai tulang leher. Lapor menyatakan bahwa itu adalah peluru senapan angin, bukan senjata api. Sudah dalam keadaan rusak. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan lapor disampaikan bahwa peluru tersebut kalibernya 8 mm. Sebelumnya, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari barang bukti lainnya di sekitar lokasi kejadian untuk mengetahui siapa dalang dari aksi penembakan tersebut. Dari Makassar, tim liputan Ain News melaporkan. Aksi penangkapan pelaku penggelapan mobil sewaan berlangsung mencekam di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Salah satu dari dua korban tewas akibat tembakan pelaku. Anak korban mengungkapkan ayahnya ditembak saat ikut menyergap pelaku penggelapan mobil yang hendak membawa kabur mobilnya. Maling mobil! Pemilik penyewaan mobil dan rekan-rekannya yang terus mengejar akhirnya menangkap pelaku penggelapan mobil oranye di depan sebuah minimarket res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Merasa kesal saat menangkap pelaku, situasi pun memanas saat pelaku mencoba untuk melarikan diri. Pelaku yang ternyata tidak sendiri dibantu dua rekannya yang mengendarai mobil minibus dan membawa senjata api. Maling mobil! Situasi pun semakin mencekam saat komplotan pelaku melepaskan tembakan. Maling mobil! Korban pun membawa kedua rekannya yang terkena tembakan ke RSUD Balaraja, Tangerang, Banten. Naas, salah satu korban meninggal dunia dalam perjalanan akibat tembakan di bagian dada dan tangannya. Sementara satu korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya korban mengaku pengejaran pelaku sudah berlangsung dari Pandeglang menuju Labuan. Korban yang telah mengetahui pelaku membawa senjata api pun sebelumnya telah meminta pendampingan kepada Polsek Cinangka. Itu ternyata mobil sudah berpindah tangan.
bukan dengan Ajat Sudrajat lagi. Jadi dia kabur, ternyata dia dibuntuti satu mobil. Jadi dia ada satu pengawal ya, mobil Sigra hitam itu dari arah Jalan Pantai Carita sampai Jalan Anyar. Nah, selama perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyar itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Cinangka menegaskan tidak pernah melakukan penolakan dalam kasus ini. Hanya saja pada saat korban melapor, Polsek Cinangka menawarkan pembuatan laporan dengan catatan kelengkapan dokumen. Hingga saat ini Satreskrim Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan masih mengejar para pelaku penembakan yang berhasil melarikan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Aimalani, iNews melaporkan. Kejar-kejaran itu beda cuma 2-3 km dari mobil Brio itu. Akhirnya mobil Brio itu mampir di rest area di Indomaret. Jadi kita pas nyampe masuk rest area itu kita tunggu dulu teman kita yang dari Army ya. Setelah kita nunggu bareng-bareng, akhirnya ada satu dari grup anggota Army ya, satu mobil Avanza itu yang warna putih. Itu kita langsung menggap mobil tersebut ya. Jadi mobil tersebut ada di depan Indomaret bersampingan dengan mobil Sigra itu yang kita gap di Saketi. Itu kita tangkap orang yang berada di mobil Brio. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi tembakan gue. Jadi pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya meninggalkan. Seorang pelaku curanmor sembunyi dalam lemari saat digerebek polisi di Goa, Sulawesi Selatan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, pencurian burung kicau gagal gara-gara sangkar burung terjatuh saat diambil. Tim gabungan unit Reskrim Polsek Bonto Maranu dan Reskrim Polsek Somba Opu menggerebek rumah AG 33 tahun, pelaku curanmor di Desa Bolong Palakla, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat bersembunyi di lemari, sementara istri pelaku mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Petugas pun menggeledah rumah dan meringkus pelaku. Polisi juga membawa barang bukti sepeda motor hasil kejahatan ke Mapolsek Somba Opu. Aksi pencurian terjadi pada November 2024 lalu. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan situasi yang sepi. Bulan lalu kita sudah melakukan beberapa pengecekan ke rumah bersangkutan, tapi malam ini kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah kembali di wilayah Kecamatan Bonto Maranu. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari Bonto Maranu melakukan tindakan ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Somba Opu dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukmang, iNews melaporkan. Seorang pemain skateboard di Brebes, Jawa Tengah tewas saat latihan akibat terjatuh dari lintasan. Akibat kejadian tersebut, polisi menutup sementara lintasan skateboard di Kompleks Gor Brebes.
Bagus Santoso, pemain skateboard berusia 35 tahun asal Tangerang, Banten ini ditemukan tewas di pinggir lintasan skateboard di Komplek Gedung Olahraga Sasana Krida Adikarsa, Kota Brebes, Jawa Tengah, Kamis siang. Tim Inafis Polres Brebes yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke ruang jenazah RSUD Brebes. Polisi menduga kematian korban akibat terjatuh saat tengah latihan skateboard bersama 2 orang temannya. Namun saat kejadian 2 rekannya yang lain sudah pergi meninggalkan lokasi. Mainan sendiri di situ. Tahu-tahu menurut keterangan dari saksi yang melihat itu jatuh. Ya, jatuh. Tetapi untuk kita lihat untuk lintasan skateboard itu sebenarnya sudah nggak layak karena ini sudah rusak, sudah bergelombang. Menurut saya sementara ini untuk lintasan skateboard itu ditutup dulu. Demikian. Menurut polisi, lintasan skateboard yang digunakan tidak layak dan berlubang. Untuk sementara waktu, polisi menutup lintasan skateboard di gor tersebut. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, kado tahun baru pemerintah tetap memberlakukan kenaikan PPN 12% di tengah protes keras masyarakat. Meski demikian, pemerintah memastikan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah alias barang yang sebelumnya terkena PPNBM. Hanya beberapa jam sebelum pemberlakuan PPN 12% hari ini, Presiden Prabowo menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan kemarin sore. Rapat 1 jam berlangsung tertutup menghasilkan keputusan kenaikan PPN 12% tetap diberlakukan meski banyak kritik dan penolakan. Meski demikian, pemerintah menyebut kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah. Merujuk keputusan tersebut, kenaikan PPN semestinya dikenakan hanya untuk barang mewah yang selama ini dikenakan PPNBM. Di antaranya kendaraan bermotor, kecuali angkutan umum dan angkutan kesehatan, hunian mewah, balon udara dan pesawat udara, kecuali untuk angkutan niaga, peluru dan senjata api, serta kapal pesiar mewah. Meski hanya berlaku untuk barang mewah, kenaikan PPN tetap bisa berdampak pada ekonomi masyarakat. Nah, apakah ini akan berimbas ke masyarakat menengah bawah? Saya kira ya, terutama pada secara akumulatif beberapa industri yang saling terkait, ya, terutama misalnya industri misalnya kalau di properti ada industri-industri pemasok untuk kebutuhan-kebutuhan, ya saya kira pasti akan ada adjustment harga dan ini berdampak ke semuanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi. Ribuan ulat bulu muncul dekat SD membuat siswa gatal-gatal. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan,
Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Aksi 3 pemuda berboncengan motor yang menggedor-gedor kaca pengendara mobil di Bekasi beredar viral. Sementara di Sidoarjo, tim Gegana dikerahkan setelah 3 orang meletakkan koper misterius di SPBU. Tolong dong, ini motor masih ngejar terus. Ini motor masih ngejar terus. Padahal mereka yang bikin salah. 3 pemuda yang berboncengan sepeda motor terekam kamera menggedor kaca mobil sedan di Bekasi, Jawa Barat. Penumpang mobil yang merekam kejadian itu pun menjadi ketakutan. Korban pun akhirnya melapor ke polisi. Menurut polisi, peristiwa berawal karena saling salib antara pelaku dan korban sehingga membuat pelaku emosi. Polisi kini memburu para pelaku. Rekaman CCTV memperlihatkan 3 orang yang turun dari mobil dan meletakkan sebuah koper di depan sebuah kafe di area SPBU Arteri Porong Sidoarjo. Tanpa diketahui apa isi koper tersebut, ketiga orang itu langsung bergegas pergi. Tim Gegana Brimob Polda Jatim yang dikerahkan ke lokasi langsung melakukan pengamanan. Tidak mau berisiko, tim Gegana langsung menghancurkan koper tersebut. Diketahui isi koper ternyata kabel charger handphone, powerbank, dan sejumlah pakaian.
Aksi pencurian besi penutup gorong-gorong di Jalan Pulau Mangga, Krukut, Depok, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman, pelaku yang berjumlah 2 orang membongkar besi penutup gorong-gorong yang kemudian dibawa pelaku menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian besi gorong-gorong ini mengejutkan warga sekitar. Karena besi penutup tersebut baru dipasang beberapa hari lalu. Warga pun berharap polisi menangkap para pelaku. Pemirsa, ribuan ulat bulu muncul dekat SD membuat siswa gatal-gatal di Madiun, Jawa Timur. Sementara di rest area Tol Ngawi, Solo, Sragen, Jawa Tengah, petugas evakuasi 18 ekor ular kobra. Ribuan ulat bulu bersarang di sebuah pohon mangga dekat SD Negeri Meruak 03, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Ulat bulu tersebut membentuk koloni dan menyebar di beberapa tempat. Meski belum masuk ke kelas, keberadaan ulat bulu membuat resah guru dan murid. Akibat ulat bulu, sejumlah murid yang baru saja masuk sekolah usai libur panjang alami gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Setidaknya ada 10 murid yang mengalami gejala itu. Agar tidak semakin menyebar, pihak sekolah memulangkan lebih awal para murid dan menghubungi petugas damkar untuk membasmi ulat bulu tersebut. Di mana ulatnya? Di mana? Di pohon. Gimana? Rasanya gimana? Gatal gitu? Panas gitu nggak deh? Panas ya? Petugas pemadam menyemprotkan cairan insektisida untuk memusnahkan ulat bulu tersebut. Proses itu selesai dalam 1 jam. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Seorang kurir paket nekat melakukan tindakan asusila pada remaja 14 tahun di Cimahi, Jawa Barat. Aksi asusila dilakukan di sebuah kamar hotel. Aparat Reserse Kriminal Polres Cimahi menangkap MA, pria 26 tahun asal Jakarta atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang pelajar 14 tahun asal Cimahi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku dilakukan di salah satu hotel di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Aksi pelaku terungkap usai orang tua korban melapor polisi karena korban tak kunjung pulang ke rumah. Peristiwa berawal saat pelaku dan korban berkenalan melalui grup pesan singkat. Setelah rutin berkomunikasi, pelaku lalu nekat mendatangi dan menjemput korban di kota Cimahi. Modus pelaku membujuk rayu hingga korban tak kuasa menolak dan terjadilah persetubuhan. Pelaku mengiming-imingi korban, berjanji untuk menikahi, ya. Kemudian terbuai korbannya, ya. Kemudian terjadilah perbuatan tersebut. Kini pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, 18 ekor ular kobra ditemukan warga di sebuah rest area di Jalan Tol Ngawi, Solo, Sragen, Jawa Tengah. Petugas harus membongkar lantai untuk mengevakuasi ular tersebut. Tim Damkar Sragen mengevakuasi induk ular kobra Jawa yang sedang mengerami telurnya di sebuah kamar mandi rest area Tol Ngawi, Solo, Sragen, Jawa Tengah. Saat proses evakuasi, petugas menemukan sejumlah anakan ular kobra yang baru menetas. Saat semuanya ditangkap, ular tersebut berjumlah 18 ekor. Sebelumnya, keberadaan ular diketahui seorang pengunjung yang melihat 2 ekor ular di kamar mandi. Saat diperiksa, petugas menemukan lubang yang diduga sarang mereka. Petugas pun harus membongkar lantai kamar mandi untuk mengevakuasi semua ular tersebut. Setelah penanganan selesai, pihak damkar memastikan bahwa kondisi di rest area kembali aman dan tidak ada lagi ular yang dapat membahayakan pengunjung. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini kita semua dituntut untuk kreatif, terutama dalam berbisnis. Agar bertahan di tengah pandemi, salah satunya berbisnis melalui ternak maggot yang ternyata dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sangat menguntungkan. Berikut liputannya.
Siapa sangka, Maggot dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tidak bisa diremehkan. Seperti yang dijalani Aminudi. Ia berhasil mengembangkan ternak maggot di bilangan Depok, Jawa Barat. Aminudi mengawali ternak maggot dari skala rumahan dengan menggunakan box sebagai wadah penguraian sampah pada maggot. Berkat ketekunannya, kini usaha ternak maggot yang digelutinya berkembang cepat, bahkan telah menembus pasar internasional. Dari box itulah, Aminudi kemudian menjadikannya sebagai nama usahanya. Di awalnya memang ada resistensi dari masyarakat. Ini maggot, takutnya maggot ini malah banyak masyarakat yang sudah mau menggunakan maggot box ya untuk bisa mengurai sampah di rumahnya masing-masing. Tahapan dari produksi maggot adalah pertama, sampah organik yang sudah ditampung akan digiling dan setelah itu sampah yang sudah halus akan ditempatkan di wadah yang bernama biopon bersama maggot untuk diurai. Terdapat dua jenis maggot yang dikembangkan Aminudi, yaitu pupa atau maggot putih dan prepupa, maggot hitam. Untuk proses penguraian menggunakan maggot putih diperlukan waktu selama 2 minggu sampai menghasilkan pupuk kompos dari hasil penguraian. Setelah penguraian, maggot putih berubah menjadi pupa atau maggot hitam yang dapat dijadikan sebagai pakan ikan dengan kandungan tinggi protein. Selanjutnya, prepupa atau maggot hitam yang dikembangbiakan sampai menjadi lalat BSF, Black Soldier Fly, untuk bertelur dan menghasilkan maggot baru, memanfaatkan sisa waktu hidupnya yang hanya rentan waktu selama 7-9 hari. Baru 3 bulan, Mbak. Manfaatnya itu, iya, jadi saya lebih bisa mendaur ulang sampah di dalam rumah dan sampah itu cepat habis gitu. Hasil ternak maggot ini dijual dengan harga bervariasi. Untuk kompos dibanderol seharga Rp25.000 per 5 kg, sedangkan untuk pakan ikan yang berasal dari maggot dihargai Rp29.000 per kilogram. Tidak hanya 2 produk tersebut, maggot juga dapat diolah menjadi minyak ataupun sabun. Dibantu 24 karyawan, Aminudi mendapatkan omset sampai 150 juta per bulan dengan penjualan ke seluruh wilayah Indonesia serta ke Malaysia dan Singapura. Dari Depok, Jawa Barat, Rika Apriliani, Iriansyah, Eka Rusmanda, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.